Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'il ulumi fid dharain amin. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amal dengan sebab bermacam-macam sesuatu yang mendatang kepada hati. Maksudnya adalah tanawwa'at ajnasul qurbat, bermacam-macam jenis amal ibadah seperti sembahyang, puasa, baik puasa sunat, puasa wajib, sembahyang sunat, sembahyang wajib, berzikir, bersolawat, bertasbih, bertahlil dan lain-lain. Itu macam-macam jenis amal ibadah. Bisa tapi ikhtilafi ma talidu alal qalbi minal hal. Jadi macam-macam jenis amal ibadah itu dengan sebab berbeda-bedanya sesuatu yang datang kepada hati daripada keadaan. Maksud keadaan itu seperti malu kepada Allah, menyesal, memperbuat dosa dan maksiat. Malu sama Allah. Malu kita dulu di masa lampau rancak sering meninggalkan perintah-perintah Allah, termasuk juga mengingat begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah waktu masih dulu, masih umpamanya masih muda. Nah, itu yang datang kepada hati sifat seperti itu, penyesalan, pengakuan, merasa kurang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Itu kan hal ehwal dalam hati. Nah, itu yang nanti menimbulkan berbeda-bedanya amal ibadah kita. Apabila datang di dalam hati perasaan malu kepada Allah, maka perasaan malu yang datang kepada hati itu menuntut zahir kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan sifat keadaan malu tadi. Orang malu itu kan biasanya mukanya pucat, apalagi apabila datang di dalam hati itu malu kepada Allah dengan segala maksiat yang dulu kita gali,
diberi kesehatan bukan untuk beribadah tapi untuk maksiat, poya-poya, diberi rezeki bukan untuk bersedekah, amal soleh tapi untuk poya-poya dan sebagainya. Nah itu kan perasaan malu kepada Allah. Maka pada orang itu timbullah sesuatu yang seperti puncak dia tertunduk di dalam hatinya karena sadar tadi. Nah apabila datang dalam hati itu penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, entah dosa kepada Allah, dosa kepada hamba-hamba Allah di masa lampau, maka amal zahirnya adalah apa? Istighfar. Istighfar yang harus istighfar menjelang subuh harus banyak-banyak kan? Umpamanya menjelang subuh seperempat jam lah umpamanya menjelang subuh istighfar, menggadang dosa-dosa, dosa lawan kita, orang tua kita, dosa lawan kawan, lawan tetangga, dosa lawan Allah. Maka secara zahir yang datang kepada hati itu menimbulkan amal zahir istighfar. Nah, istighfar, taubat kepada Allah atas yang mendatangi hati tadi rasa ingat penyesalan dosa-dosa. Itu yang dimaksud warna-warni macam-macam bentuk amal ibadah itu datang timbul daripada sikap hal ehwal keadaan hati. Apabila timbul di dalam hati kita mengingat nikmat, maka itu menuntut lahir kita untuk mengucapkan apa? Dalam hati merasa bersyukur banyak nikmat, masya Allah, alhamdulillah anak sehat-sehat, keluarga sehat, gawian lancar, rezeki lancar. Maka timbul di hati banyak alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi yang timbul dari hati itu apa? Macam-macam hal ehwal dalam hati menimbulkan zikir amalan yang berbeda-beda. Rasa syukur menimbulkan alhamdulillah. Rasa penyesalan atas dosa menimbulkan astagfirullah. Jadi artinya bermacam-macam jenis ibadah itu dengan sebab bermacam-macam yang datang kepada hati daripada sekalian keadaan yang telah disebutkan tadi. Lalu apa dasrin fal arif wal muridul ladzi lam yakun tahta syaikh ayyamala bihasabi ma turidu ala qalbi minal hal. Jadi orang yang arif, yang ma'rifah, yang mengenal Allah, zat dan sifatnya dan segala daripada Allah, kenalnya, maka orang yang arif dan seorang murid itu bukan murid di sekolah, bukan. Seorang murid itu artinya orang yang punya kehendak untuk berjalan tangga demi tangga memperbaiki diri menuju ridhonya Allah. Itu murid. Dan tidak semua orang murid. Ada orang yang penting pegawai, cukup makan, nabi ini cukup, ujung istirahat, malam murid, pagi bangun, mandi, sarapan, pegawai lagi. Yang penting itu ada yang kayak gitu. Yang ada harapan memberikan makrifat kepada Allah pada. Jadi kalau orang yang arif dan orang murid yang mana dia tidak berada di bawah bimbingan seorang guru, bahwasanya itu dia beramal sekira-kira yang datang atas hatinya daripada keadaan. Hikmah yang ke-9 ini yang anawwakan asnasul amal, beda-bedanya macam-macamnya amal itu karena beda-bedanya yang datang dari hati. Ini hikmah yang ke-9. Ditujukan untuk orang yang arif, yang sudah kenal dengan Allah, dan ditujukan kepada seorang murid atau salik, orang yang berjalan menuju Allah, yang tidak berada di bawah bimbingan guru atau syekh mursyid. Nang nikmat maksudnya jenis-jenis amal. Nang kita sedih, ya Allah, baca sholawat maunya.
dibaca tasbih, sedih dibaca Al-Quran. Nah, itu kan tergantung dari suasana hati. Bersyukur, alhamdulillah, dibanyaki sujud lawas-lawas. Karena musibah, ya Allah, banyaklah ya Allah subhanallah di kuntum ini, ulun yang zolim, ya Allah, ulun yang lemah nafsu karena kawanan nafsu, ya Allah. Itu kan beda-bedanya amal tergantung keadaan hati. Nah, itu adalah bagi orang yang arif dan orang yang menuju kepada Allah. Jadi untuk orang yang arif dan murid tadi yang lepas, yang tidak dibimbing oleh seorang mursyid, hendaknya mereka beramal ibadah sesuai dengan hal yang datang ke dalam hatinya tadi. Umpamanya bunyi supaya kuat imanku, kenapa? Rasa kadang-kadang baru rajin beribadah, baru tak pernah boleh beribadah. Oh, banyak berzikir kepada Allah supaya tauhid kuat, iman kuat, dan dibanyakin. Karena jalan Rasulullah, jadidu imanakum biqouli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan zikir la ilaha illallah. Yang kadang nanti banyak yang bilang sampai kadang-kadang sampai kawan sampai nangis, sampai kada sadar. Karena posisi kita dalam keadaan kadang-kadang iman ini bina, tapi semangat ibadah. Jadi punya penyesalan, punya banyak dosa dulu, ya Allah, jarang sembahyang ini. Ayo istighfar dong, sopo. Itu bagi murid atau arif yang tidak dibimbing oleh guru mursyid. Karena beda-beda. Jadi untuk orang arif atau murid yang lepas, yang tidak dibimbing oleh seorang mursyid, hendaknya mereka beramal ibadah sesuai dengan hal yang datang ke dalam hati. Misalnya setelah sholat kita bisa membaca wirid, ada bermacam-macam wirid kan. Maka untuk orang yang arif atau murid yang tidak dibimbing oleh guru, wiridnya, wirid sembahyang itu belum tentu seperti yang biasa kita baca. Karena beda, tergantung apa yang datang dalam hati mereka tadi. Bagi yang ada dibimbing. Tapi wa amal muridul ladzi tahta syai'in ayyamana ma ya'muruhu syai'u. Adapun seorang murid yang di bawah bimbingan guru khusus, memang guru yang anak guru yang khusus, guru yang kayak apa kalau supaya baik, sedangkan guru ini melihat saja ini kan istighfar aja sehari dan kurang 1000 miskin. Karena guru melihat yang kurang 1000 itu istighfar, rupanya orang ini takar banyak dipandang gurunya, pemasukan abang guru tobatnya, makanya gurunya istighfar, jangan kurang 1000. Sudah kayak cukup di dalam berapa bulan, 3 bulan istighfar, dipandang kayaknya bujur-bujur tobat, ikamannya banyak berzikir aja, la ilaha illallah, supaya mengikam bertobat. Ada murid lagi supaya mantap imannya, la ilaha illallah banyak, jangan kurang dari 1000 sehari. Itu bagi orang yang punya pembimbing khusus untuk dirinya sampai kepada Allah. Ada lagi yang menurut keadaan hati, ada lagi karena gurunya mengarahkan, karena guru itu tahu. Ajar guru ikam gak ada usah puasa Senin Kamis, gak ada usah wirid banyak-banyak, ikam setiap hari aja sedekah lah. Barang 2000 kalau ya, berarti setiap hari sedekah, semakin banyak semakin bagus deh guru. Rupanya dilihatin gurunya, orang ini melihat sifatnya. Ini aja, gawainya terus sampai nyata biasa bersedekah. Maka itu bila orang langsung minta bimbing guru langsung. Ya, orang sebagai mursyid khusus, yang guru tadi nyata melihat aib-aib kelemahan murid tadi. Jadi orang amal muridul ladzi tahta syai' ayat malama ya'muru syai'. Murid yang ada bimbingan dari guru, maka ia harus menuruti amaliyahnya, itu menuruti apa yang disuruh oleh gurunya. Dan tidak perlu memandang apa yang datang ke dalam hatinya lagi. Apa yang disuruh gurunya itulah yang diamalkannya.
puasa sunat yang panjang-panjang, yang lawas-lawas. Kamu khusus ini wirid kamu pada sholawat aja banyak sholawat. Nah, itu yang disuruh karena di bawah bimbingan guru. Jadi beda, ada orang yang arif tanpa bimbingan guru, ada orang yang menuju Allah tanpa bimbingan guru. Bukan arif tapi orang yang hendak arif menuju Allah. Beda. Itu wiridnya tergantung keadaan hati tadi. Tapi bagi yang Anda memang sudah hanya minta bimbing lawan guru, sudah memang tidak hanya di situ belajar lawan guru itu, ketakonnya kayak Pak Guru, kalau ini pas apa ya? Bila hidup di kayak ini kayak pas. Ini guru dimelihat. Nah, selama ini lu sudah puasa Kamis, kemudian Kamis ini, tapi perasaan hati belum kena. Apa itu puasa dulu? Aku bikin aja, mau kawat tengah malam, bikin aja sih. Itu dia. Adapun orang umum, orang awam ini, wal amatu ya'malu bima warada fil akhbari wal asar. Orang awam yang dia mengamalkan. Orang awam dia mengamalkan yang datang daripada hadis dan sunnah Nabi. Itu aja sudah. Nah, untuk orang umum maka dia membaca amalan-amalan yang biasa kita baca setelah sholat, seperti wirid panjang itu yang sampai amanah Rasul itu sampai Nurijul laila minna wa tirijna rabbil laili wa tajul hayyun laili. Nah, itu dibaca sampai selesai. Ini orang awam nih, murid kada, arif kada, bimbingan guru kada. Umum, apa dibaca? Apa yang datang dari Rasul yang sudah umum dibaca sebagai wirid habis sholat yang sudah disusun para ulama tinggal baca itu aja. Nah, jadi wirid pendek, wirid panjang yang sudah dibaca. Al-Zuhur Asar wirid pendek, nah, Maghrib wirid panjang, Isya pendek, kita subuh wirid panjang. Yang kita biasa-biasa. Nah, orang awam adalah orang yang pikirannya, nah jasinya. Orang awam adalah orang yang pikirannya tidak ada untuk tujuan makrifat kepada Allah. Ini orang awam, kebanyakan manusia. Pikirannya hanya apa yang dia makan. Nah, yang dimakannya hari ini, kalau sudah selesai tidur. Nah, kayak tadi, pagi berusaha cukup untuk makan, sampai malam tidur. Kadang-kadang istilah hendak bangun sepertiga malam, hendak istighfar banyak, hendak sembahyang tahajud, hendak tujuannya ada. Pokoknya yang penting apa yang dia makan hari ini ada, berlebihan ditabung, sudah itu turuninnya sudah. Nah, besok kembali lagi seperti itu, bekerja, kumpul keluarga, makan minum sudah cukup. Pikirannya untuk nanti ada, dalam pikirannya itu sesuatu yang di dalamnya untuk menuju kepada Allah, memperbaiki diri supaya dekat dengan Allah. Hanya cukup hidupnya bahagia dengan dunia yang dia miliki, dengan pekerjaannya cukup sudah. Itu orang awam. Jadi tidak ada di dalam pikirannya untuk mencapai sesuatu di dalam hidup. Untuk marifat nantinya, tidak ada. Terbersih di dalam pikirannya. Nah, pikirannya hanya berusaha. Sekolah, jadi sekolah atau sekolah anak-anak, berkebun, bertani, dan lain-lain. Tidak ada untuk marifat kepada Allah. Nah, inilah orang awam. Nah, orang awam yang seperti ini amalannya apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara umum. Dan Nabi mengajarkan siapa membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yu'minu ala kulli syai'in qadir 10 kali habis maghrib, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak apa buih di lautan. Oh, itu jangan Nabi dalam hadis ada mendengar di dalam ceramah, dalam pengajian, diamalkannya cukup sudah. Itu orang-orang yang tidak ada tujuan memperbaiki diri menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi secara umum ya. Nah, kalau murid artinya orang yang ada cita-cita seperti dia punya keinginan untuk menghafal kepada Allah.
Arti makrifat itu dia memahami Allah, kenal Allah, baik zat, sifat, afalnya, asmanya, lalu patuh dengan apa yang sudah jadi perintah Allah dan diajarkan Allah melalui itba pada Rasulullah. Dia kenapa orang makrifat kada belajar ilmu itu kenapa? Orang makrifat kada mengaji kenapa? Karena ada ilmunya untuk makrifat kada. Setelah makrifat itu kenal itu, ada cukup kita kenal aja, Pak. Aku masalah makrifat ini paham sudah, ini pengamalannya mana? Orang semakin makrifat kepada Allah, semakin ibadahnya, maka ada ukurannya. Semakin nyaman, semakin rajin beribadah, semakin berakhlakul karimah. Nah itu, kamu sekedar mengerti. Kayak orang belajar sifat bab 20, belajar ilmu makrifat sekedar mengerti aja banyak. Kayak apa pengamalannya aja itu? Ini mengamalkan itu ada. Jadi yang berat itu mengamalkannya. Nah, mengamalkannya. Karena yang ada amal makrifat. Dan menjelaskan kemarin beberapa sebab-sebab orang yang bisa ditarik oleh Allah menjadi makrifat. Salah satunya orang yang dekat dengan para ulama, orang-orang soleh, karena dekat itu bisa ditarik oleh Allah. Dan sebagian ulama mengatakan orang yang ditarik oleh Allah makrifatnya itu lebih utama daripada yang belajar tunggal kita. Naik lagi ke tangga ini, ibadah taubat, habis taubat umpamanya warok, menjaga yang haram-haram, habis warok zuhud, ada tapi mengejar dunia untuk beribadah, untuk apa namanya siam. Lalu naik lagi habis zuhud jadi sabar, naik lagi menjadi ikhlas, naik lagi terus sampai itu lebih utama yang Allah hendak menarik. Saya Syarif Al-Hamudi itu belum baca dalam mana Kiwali Wali di Hadramaut Yaman. Itu karena mengawani seorang wali Allah. Pokoknya bila ada sedikit di mana sedikit bacaan datang, jauh-jauh datang maunya sampai wali tadi kenal. Hingga kita melihat di pengajian ini ada ikan terus. Akhirnya apa? Ini gurunya, ini wali ini sudah foto dibuka oleh Allah bahwasanya ini orang yang memiliki doa ini wadahnya cukup bila dituangkan ilmu tanpa belajar. Akhirnya pas ada pengajian besar, sidin tadi yang kemana-mana umat sidin tadi ada dipanggil oleh gurunya. Bahasa kita amat sini kamu, belum kan dulu kamu sini. Dipanggil asal puncak di bawah. Sidin guru besar memanggil, aku ini guru nang mengajar TPA aja, yang mengajarkan Quran aja. Tapi gurunya tak sudah dipanggil, begitu dipanggil, mungkin guru apa guru. Nah, hari ini yang membaca kitabnya Ikam, aku akan istirahat di sini. Bingung ya sih. Sidin biasanya mengajar Iqra, mengajar Al-Quran, begitu empat guru tadi, karena di mana-mana ada guru tadi, sidin ada, gurunya melihat wadah orang ini bagus diisi. Akhirnya apa? Pak, kayak apa guru, kayak apa pun bisa. Ayo ikan, di tempat sidin gimana? Pak, bismillah, ayo kamu baca. Mundur gurunya, sidin baca, Masya Allah. Nah kayak di luar ilmu nyamannya membaca kitab menerangkannya akhir benar. Nah itu yang itu tuh lebih open daripada untuk dari kita. Kenapa? Ditarik oleh Allah. Dan itu banyak yang kemana-mana. Syekh Hamid Pasuruan itu seorang wali besar itu. Bahkan saya berdua di Gunung Kubur itu pernah menyatakan dan melihat membuktikan kewalian si itu. Jadi buat orang-orang wali ini hendak bertuju ke tempat Syekh Hamid, kira-kira kurang setengah kilo. Kita panggil dulu Hamidnya. Bilanya kita panggil menyahut dan kita mendengar, berarti wali. Kurang setengah kilo. Mana menurut secara normal kurang setengah kilo dipanggil mana? Ujarnya Hamid,
Assalamualaikum Hamid, Assalamualaikum Hamid, sampai 3 kali. Sekalinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos ada salah kita harus kita kepada Hamid. Soalnya, nah itu ditarik oleh Allah. Nah orang yang dekat dengan orang-orang kayak itu bisa juga ditarik oleh Allah. Kan orang alim, orang soleh itu kan sulit. Belajar rawas di pondok pesantren nahwu sorobnya kayak apa, belajar mantek balawahnya, batik ma'ani kayak apa, belajar usul fikih, usul hadis, usul tafsir, usul banyak, kada cukup 10 tahun belajar. Begitu diamalkan jadi soleh, orang alim, allamah soleh. Ibarat nanti di akhirat jam malaikat tafadhal ya sayyidana wahai tuan guru, jam malaikat si anu, si wali anu, ayo kita masuk surga. Dan seluruh pencinta-pencintamu silakan masuk surga. Nah, orang kaya apa? Perjuangan yang sulit mereka yang alim yang soleh, kita sebagai pecinta aja disebut juga kita orang soleh, orang alim masuk surga dengan keilmuan dan amal hikam dengan ilmu yang dia amalkan masuk surga. Waman dan orang yuhibbuka yang cinta kepadamu. Nah, cukup kita ini orang awam cukup bermodal mencintai orang-orang soleh, orang-orang alim bisa dijadikan oleh Allah ditarik. Dan orang yang ditarik itu karena yang menghendaki Allah itu lebih sempurna daripada yang dari kita mudah-mudahan datang kepadanya. Nah, maka beda-beda amalnya itu tadi. Maka orang awam, orang umum yang jauh tadi dia siang bekerja capek cukup keluarga ini yang ada tujuan dia kepingin kenal kepada Allah dan patuh. Ada tujuan ternyata ibaratnya mengenal Allah secara batin yang melihat dalam setiap sesuatu itu tak lepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada tujuan ke situ. Maka wiridnya yang umum-umum yang sudah ditulis para ulama, apa yang dibaca habis sembahyang itu nanti. Orang yang ingin memahami setiap segala sesuatu itu tidak lepas daripada qudrat dan iradatnya Allah yang tidak lepas daripada Sayyiduna Muhammad Rasulullah, itu namanya murid, maka wiridnya beda-beda. Nah, cepatnya waktu Isa, alhamdulillah juga sampai ke Isa umur belum tahu juga sampai ke subuh banget. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mencintai para ulama-ulama, mencintai orang-orang soleh, mencintai wali-wali Allah. Minimal kita kena hal mencintai mereka itu, kita pun di belakang mereka masuk ke dalam surga ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimna mayafana ba'da ma'alamna waj'alna khosatan nasir wa'atimna ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar.